Halo Sobat Investor, video ini saya buat untuk memenuhi request dari Sobat Investor sekalian yang beberapa waktu yang lalu ingin membandingkan 3 agen penjual efek reksadana atau disingkat APERT online yang cukup ternama, yaitu pertama Bibit, kedua Bareksa, dan ketiga iPod Fund, di mana saya juga sudah sempat mencoba ketiga-tiganya. Pada video ini saya akan menjelaskan perbandingan secara objektif antara ketiga APERT online tersebut agar sobat investor bisa mempertimbangkan ingin berinvestasi menggunakan aplikasi mana, apakah Bibit, Bareksa, atau iPod Fund. Sobat investor, berjumpa lagi di episode terbaru Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu membahas secara pelan namun pasti untuk kaya. Oke Sobat Investor, sekarang kita akan masuk ke aplikasi pertama jual beli reksadana yang saya pakai adalah Bareksa. Di sini saya akan coba memberikan sedikit gambaran mengenai Bareksa. Apabila kita lihat di sini, Bareksa adalah salah satu agen penjual reksadana yang cukup lama berdirinya, lebih lama daripada Bibit. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah tampilan dari aplikasi di smartphone, dan memang aplikasi di smartphone jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di web. Tampilannya lebih user-friendly. Nah, ini adalah total investasi dan ini adalah imbal hasil yang dihasilkan dari total investasi saya. Kita akan coba lihat saja untuk portfolionya seperti apa. Kita bisa cek di bagian sini, ini adalah portfolio, kita tinggal klik saja. Dan saya ada investasi di 2 produk reksadana, yaitu reksadana Megadana Kas dan juga ada Freeze Adakas Mutiara, di mana kombinasi dari kedua reksadana ini sudah menghasilkan 0,84%. Jadi, bagaimana caranya kita membeli dan menjual di Bareksa? Sebenarnya sangat simpel sekali. Apabila kita ingin misalnya membeli reksadana yang sama pula dengan yang kita beli di sebelumnya, maka kita tinggal klik tombol di sini yaitu beli lagi. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sama sekali masih belum membeli, kita bisa klik di bagian produk di sini, coba saya klik, dan nanti di sini ada 2, yaitu top reksadana dan semua produk. Top reksadana itu adalah 3 produk reksadana yang dipilihkan oleh Bareksa untuk masing-masing tipe. Misalnya di pasar uang, Bareksa merekomendasikan 3 reksadana terbaik, yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund, kemudian Capital Money Market Fund, dan reksadana Megadana Kas. Untuk pendapatan tetap juga sama, ada 3, saham juga ada 3, dan juga campuran ada 3, serta ada juga reksadana indeks dan ETF. Coba sekarang kita akan coba beli saja ya. Misalnya saya akan membeli reksadana Megadana Kas. Kemudian misalnya saya ingin membeli 100.000, saya klik di sini, sudah membaca dan menyetujui prospektus dan seterusnya. Kemudian saya order sekarang. Dan di sini ada ketentuannya di sini ya, apabila kita transaksinya lebih dari jam 11, maka akan mengikuti harga di hari yang berikutnya. Oke, karena saat ini itu adalah jam 1:19, maka tentu saja harganya akan mengikuti harga keesokan harinya. Nah, ordernya sudah kita buat, sekarang kita tinggal bisa pilih, memilih dengan menggunakan OVO atau pakai transfer bank. Kita coba bayar sekarang, bayar pakai OVO. Nah, di sini nanti akan ada notifikasinya, saya akan coba buka. Ini aplikasi OVO saya pakai OVO Cash, atau kita juga bisa pakai OVO Point di sini. Saya akan coba pakai OVO Point ya. Kemudian saya coba bayar, dan sukses ternyata ya, kita juga bisa bayar pakai OVO Point kita. Ini ada notifikasinya, telah terjadi transaksi sekian, dan ini adalah order transaksinya. Kita kembali lagi ke dalam Bareksa kita tadi ya. Dan nanti ketika sudah selesai transaksi kita di hari berikutnya, kita juga akan mendapatkan notifikasi berupa unit yang kita dapatkan maupun harga NAB per unit dari si reksadana tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk menjual? Kita akan cek kembali portfolionya. Misalnya saya ingin menjual reksadana Afris Adakas Mutiara. Yang lakukan adalah saya tinggal jual saja. Ini juga ada keterangannya ya, apabila kita melakukan transaksi itu
lebih dari jam 11 untuk Bareksa ini, khusus untuk Bareksa, maka akan ikut di hari berikutnya. Jadi pada saat ini saya melakukan transaksi pada jam 13.37, sehingga pastinya saya akan ikut ke hari berikutnya ya, untuk transaksi itu akan diproses atau dieksekusi di hari berikutnya. Dan nilai NAB-nya akan mengikuti nilai di hari selanjutnya juga. Oke, misalnya saya mau menjual Afris Adakas Mutiara, penjualannya misalnya saya pilih 1 juta gitu misalnya, kemudian saya pilih rekening saya misalnya di BCA, kemudian saya jual, saya menyetujui, kemudian jual reksadana. Transaksi saya berhasil, nanti akan saya berikan update apabila sudah masuk ke dalam rekening. Oke, ini adalah tampilan Bareksa di website ya. Kalau kita klik di sini, maka kita akan mendapatkan data yang lebih jelas ya. Misalnya kita bisa melihat secara detail ya, kalau kita membuka di dalam desktop. Cuman kelemahannya adalah ya, balik lagi, tampilannya tidak terlihat user friendly yang ada di sini. Dengan menggunakan fitur yang ada di dalam web ini, kita akan coba melihat fun fact sheet dan prospektus dari paling atas itu adalah reksadana Megadana Kas. Saya coba klik di sini, dan memang di sini terlihat dengan jelas ya, tampilan atau informasi dari reksadana Megadana Kas tadi lebih lengkap memang apabila kita melihat di dalam aplikasi ini dibandingkan dengan di dalam HP. Nah, kita bisa cek ya di sini ya, ini adalah returnnya, keterangan returnnya, kemudian ini adalah detailnya, kemudian ini adalah NAB per unit, kemudian ada dana kelolaan, dan seterusnya. Di sini juga ada prospektus dan fun fact sheet. Apabila kita klik fun fact sheet-nya, maka kita akan bisa melihat di sini fun fact sheet bulan Juli 2020 dari reksadana Megadana Kas. Ini ada keterangan-keterangannya juga ya, nanti sobat investor bisa cek di sini. Oke, sedangkan untuk prospektus sendiri adalah rincian ketika produk ini diluncurkan ya. Jadi Megadana Kas ini diluncurkan 11 September 2006 dan seterusnya. Ini ada keterangan-keterangannya, nanti sobat investor bisa cek sendiri keterangan-keterangannya yang ada di sini. Mungkin yang paling penting di prospektus ini adalah alokasi biaya. Jadi kalau seandainya saya cek alokasi biaya, ini nanti biaya-biaya yang bisa ditemui di reksadana Megadana Kas. Misalnya imbal jasa pengelolaan manajer investasi yang maksimum sebesar 1%. Saya bilang maksimum sebesar 1%, berarti bisa jadi 1%, bisa jadi 0,5%, bisa jadi 0,75%, dan seterusnya. Sayangnya di Bareksa ini tidak ada informasi khusus yang mengetahui seberapa persis manajemen fee itu dibebankan. Ini nanti berbeda dengan Bibit yang akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya, di mana mereka punya indikator yang namanya expense ratio. Oke, saya akan coba menyimpulkan ya. Jadi dari segi aplikasi di smartphone itu cukup standar ya user interface-nya ya. Setidak-tidaknya mudah untuk dipahami, kemudian pilihan dari reksadananya ada banyak sekali, ada 202 reksadana yang bisa dibeli, dan ini bisa ada plus dan minusnya. Menjadi kelebihan apabila kita itu adalah investor yang tahu reksadana mana yang kita pilih, dan juga bisa menjadi minus, kita dimungkinkan untuk membeli reksadana-reksadana yang bermasalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba beralih ke agen penjual efek reksadana lain, yaitu Indo Premier iPod Fund. Oke, sekarang kita akan membahas iPod Fund. Kita akan memulai melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam iPod Fund. Jadi seperti yang saya sempat ceritakan, sebaiknya kita ketika bertransaksi memakai iPod Fund, itu kita menggunakan web base aplikasinya, dan review detail mengenai aplikasi iPod Fund sendiri sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Ya, kita akan coba pertama kali ngelihat dari list reksadana. Dari list reksadana, kita bisa melihat bahwa iPod Fund ini memiliki banyak sekali reksadana yang ada. Misalnya kita akan coba matikan ETF ya, karena ETF ini tidak bisa dibeli di iPod Fund, melainkan dibelinya di iPod Stock. Nah, kita bisa lihat di sini totalnya ada 230 yang dijual di iPod Fund. Jadi sebenarnya cukup lengkap sekali. Dan ada beberapa rasio-rasio juga yang ada ya. Ada Sharpe ratio, ada drawdown ratio, ada asset under management, kemudian ada return 1 hari, 1 bulan, year to date, 1 year. Dan apabila seandainya ingin ditambahkan ya bisa juga ditambahkan di sini. Ada rasio-rasionya cukup lengkap. Nah,
Misalnya kita ingin memilih reksadana mana yang kita maui, misalnya reksadana pasar uang ya, kita tinggal hapuskan saja centang-centangnya kita ke reksadana yang selain reksadana pasar uang. Nanti akan terfilter ada 45 reksadana pasar uang yang ada di sini. Kita bisa mengurutkan berdasarkan misalnya aset under management. Jadi yang paling tinggi adalah Mandiri Investa Pasar Uang di sini ya, 10,16 triliun, kemudian ada Sukor Invest Money Market Fund, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita baru lihat dari sini misalnya dalam 1 tahunnya itu berapa. Ternyata kita bisa lihat di sini bahwa Sukor Invest Money Market Fund mungkin untuk reksadana yang lebih dari 1T itu return-nya paling tinggi. Namun menurut saya fitur yang unik itu adalah fitur analisa yaitu iPod Fund Evaluator. Di sini kita bisa dengan sangat cepat untuk memilih reksadana mana yang memiliki performa yang baik. Misalnya kita coba saja ke money market atau pasar uang. Kita bisa lihat di sini ternyata dia menggunakan fitur yang sederhana, misalnya performa dari net asset value atau NAB selama 3 bulan urutan pertama adalah Megadana Kas, 6 bulan Megadana Kas juga, 1 tahun itu Megadana Kas peringkat ketiga, 2 tahun peringkat kedua, 3 tahun peringkat kedua, kemudian dijumlahkan dan skor yang paling kecil itu adalah pemenangnya. Nomor satunya ternyata Megadana Kas, Sukor Invest itu adalah nomor 2 dan seterusnya. Kita juga bisa melihat AUM-nya di sini dan kita jadi punya bayangan kira-kira kita mau milih reksadana yang mana. Sekarang kita akan kembali ke reksadana, misalnya ya, saya ingin melakukan pembelian pada reksadana yang memiliki AUM tertinggi serta memiliki return yang tinggi pula, yaitu di sini Sukor Invest Money Market Fund gitu misalnya. Yang saya lakukan adalah saya klik buy, kemudian saya add to basket, ini terms and condition-nya, tidak dikenakan biaya penjualan dan tidak dikenakan biaya pembelian. Nah, ini salah satu keunggulan dari agen penjual reksadana online karena dari ketiga yang nanti kita akan bahas itu sama-sama tidak mengenakan biaya pembelian dan biaya penjualan. Kita add to basket, kemudian kita masukkan, kita check out di sini, dan kebetulan saya ada dana tersedia di sini. Apabila kita tidak memiliki dana tersedia, maka sobat investor tinggal transfer saja ke RDN yang nanti diberikan oleh Indo Premier kepada kita pada saat pendaftaran. Misalnya saya akan membeli sebesar Rp100.000. Tinggal klik saja di sini 100.000. Karena sudah melewati jam pembelian, maka akan terproses di keesokan harinya. Bagaimana caranya menjual? Kita tinggal cek portfolio kita di sini ya. My Portfolio, kemudian ini adalah portfolio reksadana, dan saya juga ada Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Misalnya saya ingin menjual Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Bagaimana caranya? Kita tinggal sell saja, misalnya kita mau menjual berapa. Nah, di sini terlihat tidak dikenakan biaya penjualan. Oke, misalnya saya ingin menjual sebesar misalnya ya 3 juta gitu misalnya. Yang saya lakukan ya tinggal kita pilih, kita nanti akan masukkan ke RDI atau ke personal account, ke rekening pribadi saya, dan seterusnya. Misalnya saya akan transfer ke rekening pribadi saya tekan confirm di sini. Dan penjualan juga akan diproses di hari berikutnya karena sudah lewat batas penjualan maupun pembelian. Saya akan memberikan update atau notifikasi terkait dengan hal ini. Oke, mungkin itu sekilas yang bisa saya bagikan mengenai Indo Premier. Sekarang kita akan coba masuk ke aplikasi selanjutnya yaitu Bibit. Oke, sekarang kita akan masuk ke aplikasi jual beli reksadana ketiga, yaitu Bibit. Jadi, Bibit ini merupakan aplikasi favorit saya, di mana saya memiliki portfolio reksadana paling banyak di Bibit. Dan apabila sobat investor sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir, sobat investor pasti menemukan beberapa video-video saya yang mengulas tentang Bibit di sebelumnya. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan ada beberapa fitur unik mungkin yang dimiliki oleh Bibit apabila dibandingkan dengan dua aplikasi jual beli online sebelumnya. Kalau kita lihat di sini ada dua cara untuk membeli reksadana di Bibit. Yang satu kita bisa membeli reksadana secara lepasan. Ini sama persis dengan di Bareksa dan di iPod Fund. Caranya adalah mudah, kita tinggal pilih reksadana sendiri. Di sini ada reksadana pasar uang, kemudian juga ada reksadana obligasi,
kemudian ada reksadana saham, reksadana syariah, dan seterusnya. Nah, apa yang membedakan Bibit ini dibandingkan dengan aplikasi lainnya itu adalah di fitur dana pensiun, di mana di fitur dana pensiun ini atau di fitur nanti yang kita bisa bilang robo advisor, kita nanti bisa meminta bantuan dari robo untuk memilihkan 3 buah reksadana sesuai dengan profil resiko kita. Kalau kita melihat keterangan yang ada di dalam website Bibit, mereka menggunakan suatu teknologi atau pendekatan yang berdasarkan teori modern portfolio yang diperkenalkan oleh ekonom Harry Markowitz yang terbukti untuk bisa menjaga resiko melalui diversifikasi ke 3 tipe reksadana. Nah, ini kita bisa ubah-ubah ya profil resikonya kita ya. Apabila kita ini adalah investor yang memiliki profil resiko yang sangat rendah, maka kita bisa ganti misalnya menjadi portfolio kita menjadi konservatif, di mana mayoritas itu adalah di pasar uang 70%, kemudian di obligasi 20%, dan di saham 10%. Nah, untuk saya sendiri, saya adalah yang tipikal agresif. Jadi saya memakai yang portfolio agresif di level 10, di mana pasar uangnya itu adalah 10%, obligasi 20%, dan saham itu adalah 70%. Dan kita juga bisa memilih di sini ya, misalnya pasar uang kita nanti mau masukkan kemana, tentu saja dari robonya sendiri sudah akan memilihkan ke kita kira-kira mana reksadana pasar uang yang bagus menurut penilaian dari Bibit. Dan sama juga dengan obligasi maupun dengan saham, kita juga bisa memilih. Nah, bagaimana cara kerjanya? Saya akan coba tunjukkan kedua portfolio saya. Di portfolio dana tabungan ini adalah reksadana yang saya beli secara lepasan. Di sini adalah BNI AM IDX30. Kemudian kalau di dana pensiun yang dipilihkan oleh Robo, kita bisa lihat di sini. Jadi saya memilih alokasi 10 tadi, kalau seandainya kita lihat di sini ya, portfolio agresif 10, di mana targetnya adalah 10% di pasar uang, 20% di obligasi, dan 70% di saham. Nah, kenapa alokasi saya sedikit berbeda di sini, 8%, 18%, dan 75%? Karena reksadana saham atau reksadana indeks yang saya beli beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu itu mengalami peningkatan yang cukup pesat. Nah, untuk reksadana sahamnya sendiri saya memilih Africe IDX30. Ini merupakan reksadana indeks yang sebenarnya mirip dengan BNI AM IDX30. Untuk reksadana obligasi sendiri, di sini saya ada 2, ABF Indonesia Bond Index Fund dan juga Majoris Sukuk Negara Indonesia. Kenapa kok saya memilih 2 ini? Satu, sebenarnya pilihan saya adalah ABF Indonesia Bond Index Fund. Majoris Sukuk Negara Indonesia ini merupakan reksadana obligasi yang dihasilkan melalui cashback. Jadi ketika kita nanti mengajak orang untuk bergabung di Bibit, maka orang yang kita ajak maupun kita sendiri akan mendapatkan cashback sebesar 25.000 dan cashback tersebut ditukarkan dengan Majoris Sukuk Negara Indonesia ya. Kode referral saya adalah Dodi Bicara Investasi. Nanti akan saya tuliskan juga di deskripsi. Oke, sekarang saya akan coba mencontohkan bagaimana caranya membeli reksadana dan fitur-fitur apa saja yang ada di Bibit. Misalnya saya akan mencoba untuk membeli reksadana secara lepasan. Jadi yang kita lakukan adalah kita pilih yang di sini ya, pilih reksadana sendiri. Misalnya saya invest di reksadana pasar uang. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Jadi Bibit ini menurut saya unik. Hanya satu-satunya agen penjual reksadana yang menampilkan expense ratio, di mana apabila kita lihat baik di fund fact sheet maupun di prospektus, sama sekali tidak ada informasi tentang expense ratio. Saya sempat menanyakan kepada Pak Wilson, ternyata dari tim Bibit menghitung sendiri expense ratio-nya dari laporan keuangan yang mereka bisa dapatkan dari masing-masing manajer investasi. Nah, biasanya ketika kita memilih reksadana, ya kita bisa saja memilih dari top reksadana yang ada di sini, atau kita bisa discover more, atau kita coba temukan yang lain. Kita juga bisa bandingkan beberapa reksadana. Misalnya saya akan coba membandingkan produk, misalnya Sukor Invest Money Market Fund. Kemudian saya juga mencoba untuk membandingkan dengan BNI AM Dana Liquid. Dan misalnya saya bandingkan dengan Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ternyata kita di sini kita bisa mengetahui total return-nya berapa, kemudian drawdown-nya berapa. Jadi drawdown ini salah satu indikator yang ditampilkan di Bibit, di mana kita nanti bisa mengetahui dalam waktu 1 tahun si reksadana itu pernah turun berapa persen sih sebenarnya. Kemudian ada expense ratio,
kemudian ada total aset under management-nya berapa. Di sini Sukor Invest Money Market Fund 6,1 triliun dan ada minimal pembelian juga di sini ya. Jadi di BNI AM Dana Liquid itu 10.000 dan ini juga yang tidak kalah pentingnya adalah bank penampung. Ini ada BCA, ini ada DBS Indonesia dan BCA. Di mana apabila bank penampung tersebut berbeda dengan rekening bank kita, maka kita akan dikenakan biaya transfer. Nah, misalnya saya akan mencoba untuk memilih Sukor Invest Money Market Fund. Jadi saya akan coba membeli 100.000. Di sini nanti kita bisa melihat fitur ya. Misalnya saya menyetujui pembelian reksadana, saya bayar sekarang. Uniknya di Bibit ini kita bisa membeli dengan berbagai macam metode pembayaran ya. Yang paling gampang adalah GoPay, kemudian ada link aja, virtual account, dan transfer manual. Saya sendiri sudah mencoba keempat-empatnya dan so far berhasil semua. Cuman mungkin kalau pembelian kita itu misalnya di bawah 1 juta ya, saya sarankan mungkin kita memakai GoPay saja. Tapi kalau pembelian yang sampai lebih dari 100 juta gitu misalnya, kita bisa menggunakan transfer manual. Kita transfer menggunakan bank, kemudian kita attach-kan buktinya dan nanti tim Bibit akan memverifikasi. Misalnya saya akan coba memakai GoPay di sini. Saya akan bayar, buka aplikasi GoPay-nya. Ini ada 100.000 di sini dan kita tinggal bayar saja GoPay-nya. Oke, pembayaran selesai. Jadi nanti kita bisa lihat di sini, nanti akan ada notifikasi di sini bahwa pembayaran akan berhasil, pembayaran kamu sudah diterima dan order pembelian akan segera diproses. Apabila kita membeli kurang dari jam 1 siang, maka pembelian kita akan mengikuti harga pada hari ini. Meskipun nanti unit yang diterima itu masih besok atau besok lusa. Kita juga bisa lihat di transaksi ya, kita bisa lihat di sini order Sukor Invest Money Market Fund, kita bisa lihat detail pembelian kita, pembayaran kita ini sudah diterima, sudah diverifikasi juga oleh manajer investasi, dan nantinya akan ada pembelian berhasil di sini. Saya juga nanti akan mengupdate ketika sudah masuk ke dalam portfolio. Nah, saya akan mencoba untuk mencontohkan cara membeli dengan menggunakan robo-advisor. Jadi, kita bisa belinya di sini investasi sekarang atau kita bisa klik di top up di sini ya, di top up sini. Misalnya saya klik di top up sini, kemudian kita bisa pilih. Kalau seandainya mau, misalnya kita ketik 100.000 di sini. Nah, kalau dilihat di sini, ini juga ada cashback. Cashback ini didapatkan dari ketika kita mengajak orang yang menggunakan kode referral kita. Anggaplah kita melakukan beli di sini. Ternyata pembelian kita itu dibelikan Sukor Invest Money Market Fund. Kenapa kok tidak dibelikan banyak? Karena memang portfolio yang ada di sini sudah lumayan banyak ya, sehingga tidak terlihat variasinya. Tapi misalnya kita akan coba beli dengan nominal yang sangat banyak. Misalnya saya akan top up misalnya 50 juta gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita beli, maka si robo ini akan secara otomatis itu akan menempatkan proporsi dari 50 juta kita ke dalam reksadana sesuai dengan profil resiko kita. Saya akan coba top up 100.000 saja ya, sekalian saya juga memakai cashback saya. Kemudian saya beli di sini. Nanti akan dibelikan Sukor Invest Money Market Fund, sama, bayar sekarang. Nah, sekarang saya akan coba untuk membayar dengan menggunakan virtual akun. Saya akan coba pakai BCA di sini. Nah, ini virtual akun yang harus kita beli, saya tinggal salin. Kemudian kita bisa langsung ke BCA Mobile, kemudian kita transfer, kemudian masuk ke virtual akun, kita inputkan nomor virtual akunnya, klik OK, kemudian kita send, dan pembayaran berhasil, dan kita juga mendapatkan notifikasi ya di sini ya. Jadi pembayaran kamu sudah berhasil diterima, order pembelian akan segera diproses. Jadi saya sudah menunjukkan dengan menggunakan 2 tipe pembayaran ya. Nah, sebenarnya fitur apa lagi yang bisa kita lihat? Kita juga bisa mengecek dari masing-masing reksadana ini, itu yang namanya prospektus dan fund fact sheet. Ini sangat penting sekali ya apabila kita membeli reksadana. Selain tadi kita mengecek expense ratio, asset under management, kita juga bisa mengecek yang namanya fund fact sheet. Nah, di Bibit sendiri sudah disediakan fund fact sheet mulai dari beberapa tahun terakhir sampai pada saat ini. Kita tinggal buka saja, kita tinggal download. Nanti akan dibuka oleh aplikasi PDF yang menjadi default di tempat kita. Dan di sini nanti kita bisa melihat keterangan-keterangan yang ada di sini ya.
Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjual reksadana kita. Misalnya saya akan coba jual ya. Harga jual akan menggunakan harga atau unit pada hari yang sama jika dilakukan sebelum pukul 13. Nah, pada saat ini adalah pukul 12.20 kita akan coba menjual. Kemudian ini adalah misalnya saya anggap saya mau menjual sebesar 1 juta, kemudian saya jual di sini. Dan sell ordernya sudah berhasil ya. Jadi order jualnya sudah diterima dan nanti saya akan memberikan update apabila sudah masuk ke dalam rekening saya. Oke, itu sekilas tentang bibit. Sekarang kita akan coba simpulkan apa kelebihan dan kekurangan dari ketiga agen penjual reksadana ini. Sebagai penutup, saya akan mencoba untuk membandingkan bibit, bareksa, dan iPod Fund dalam 4 buah kategori. Kategori pertama adalah user interface dan user experience, di mana kalau menurut saya pemenangnya itu adalah bibit. Kemudian disusul oleh bareksa, dan yang terakhir adalah iPod Fund. Kita juga bisa lihat ya dari Play Store, di mana memang bibit mendapatkan skor yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan bareksa, serta jumlah download yang juga lebih banyak. Dan berdasarkan pengalaman saya selama 1 tahun memakai bibit maupun bareksa, serta iPod Fund juga memang terlihat bahwa bibit ini sedikit lebih nyaman bagi investor-investor yang pemula. Dan untuk bareksa sendiri sebenarnya untuk aplikasi di HP-nya juga sudah cukup bagus ya. Cuman yang memang masih agak kurang adalah di iPod Fund. iPod Fund memang harus meningkatkan kembali UI UX-nya untuk aplikasi iPod Fund-nya. Nah, yang kedua adalah jumlah produk reksadana yang ditawarkan. Saya membagi jadi 2. Pertama, untuk investor pemula. Jadi kalau untuk investor pemula, saya memang menyarankan bibit ini adalah pemenangnya karena memang bibit menseleksi reksadana-reksadana mana yang menurut mereka itu adalah layak masuk di marketplace-nya. Sedangkan yang kedua dan ketiga adalah bareksa dan iPod Fund. Tetapi bagi investor yang berpengalaman, yang tahu bagaimana caranya memilih reksadana dan tidak akan terjebak untuk memilih reksadana-reksadana yang tidak begitu bagus, maka tentu saja iPod Fund dan bareksa itu menempati urutan pertama karena menawarkan jumlah produk reksadana yang lebih banyak dibandingkan dengan bibit. Nah, untuk yang ketiga itu adalah metode pembayaran di mana pemenangnya adalah lagi-lagi bibit. Bibit sendiri sudah terlihat ya bisa menawarkan banyak sekali payment gateway mulai dari GoPay, kemudian link aja, virtual akun yang isinya terdiri dari berbagai macam bank, serta yang berikutnya masih juga bisa untuk transfer manual. Nah, untuk bareksa, bareksa sendiri sudah improve ya dalam tahun ini bisa membayar menggunakan OVO. Sedangkan untuk iPod Fund sendiri masih melalui transfer ke RDN yang diberikan oleh iPod Fund. Dan untuk kategori yang keempat, pemenangnya sebenarnya sangat tipis ya. Tapi saya memberikan peringkat pertama kepada bibit dan peringkat keduanya adalah bersama-sama iPod Fund dan bareksa. Apa yang membuat saya memberikan peringkat 1 kepada bibit? Ada satu fitur yaitu Robo Advisor, di mana fitur ini tidak dimiliki oleh iPod Fund maupun bareksa. Nah, sebenarnya bagi investor yang berpengalaman, Robo Advisor ini bisa ditiru juga ya secara manual dengan cara ya kita hitung saja bobot-bobot dari reksadana yang mau kita investasikan, kemudian kita invest sendiri sesuai dengan bobot-bobot tersebut. Cuman memang prosesnya lebih lama dan memerlukan pekerjaan rumah bagi investor untuk menghitung satu persatu dari bobot tersebut. Nah, di sisi lain, masing-masing dari aplikasi juga menawarkan berbagai macam fitur-fitur juga ya. Oke, itu sekian dari video saya. Apabila sobat investor punya pengalaman lain, silakan tuliskan di kolom komentar juga. Silakan juga tuliskan di kolom komentar sobat investor lebih condong memilih yang mana. Apakah sobat investor adalah tim bibit, tim iPod Fund, atau tim bareksa? Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain juga silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.